kepada kepala sekolah SDN 2 Bapakmeni Ibu Sri Rahayu SPD yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru, Dewan Guru serta staf yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Ayu Mudahanasi sebagai moderator dalam kegiatan pemaparan diseminasi disiplin positif yang akan disampaikan oleh pemateri Ibu Ulfa Nur Khalifah Majid SPD. Baik, selanjutnya acara akan saya mulai dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kegiatan dilakukan dengan kegiatan inti yaitu pemaparan diseminasi disiplin positif di sekolah sesuai modul 1.4 pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh pemateri Ibu Ulfa Nur Khalifah Majid SPD. Kepada Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bapakmeni Ibu Sri Rahayu SPD yang saya hormati, dan Dewan Guru dan beserta staf SD Negeri 2 Bapakmeni yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir di sini dalam rangka melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum kita memulai acara kegiatan hari ini, akan diadakan ice breaking terlebih dahulu. Bapak Ibu Dewan Guru diharapkan berdiri sebentar.
melaksanakan ice breaking. Lumayan dapat keringat ya. Baiklah, selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu Dewan Guru yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan di sini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Saya mengucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Di sini saya bukan merasa saya yang lebih tahu atau saya yang lebih pintar, saya yang lebih hebat. Di sini kita sama-sama belajar, saling kolaborasi, saling berbagi, sharing, diskusi. Ya. Kemudian nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Sebelum kita mulai modul 1.4 tentang budaya positif, di sini ada pertanyaan pemantiknya. Setuju atau tidak setuju? Bapak atau Ibu guru hanya menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Setuju. Banyak yang pilih setuju ya. Ada yang tidak setuju? Setuju semua berarti. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Setuju semua. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Jadi penjelasannya nanti selanjutnya. Nah, di sini pengertian dari budaya positif. Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kira-kira nilai-nilai seperti apa sih yang akan diwujudkan di sekolah ini? Contohnya, nilai-nilai kebajikan seperti apa yang ingin diwujudkan? Disiplin. Selain disiplin apa lagi Pak, Ibu? Jujur, sopan santun. Apa lagi? Tertib. Kejujuran, bertanggung jawab, mandiri, kreatif. Banyak ya nilai-nilai kebajikan yang ingin kita wujudkan di sekolah ini. Selanjutnya, konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan biar gerak sendiri, soalnya video. Nah, stop. Nah, konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kira-kira di sini ada nggak yang belum Ibu atau Bapak pahami atau penasaran belum pernah dengar nih tentang budaya positif di sekolah? Posisi kontrol restitusi sama segitiga restitusi. Nah, 5 posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Di sini kita akan membahas semuanya. Selanjutnya, Pak.
baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Belum. Apa kira-kira pembelajaran berdiferensiasi? Belajar tentang perbedaan sesuai dengan melihat apa itu karakter murid, kebutuhan belajar, potensi murid. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan setiap murid itu berbeda, punya ciri khas dan karakter masing-masing. Cara belajarnya pun tidak sama. Selanjutnya, nah di sini pengertian dari disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal tadi sudah disebutkan di awal, ada disiplin, bertanggung jawab, kejujuran, dan lain-lain. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri murid itu sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, diancam maupun hukuman. Kebutuhan dasar manusia. Nah, di situ ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup. Ini dilihat dari segi fisiologis. Kebutuhan manusia ada sandang, pangan, papan, itu yang berupa kebutuhan fisik. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sini anak itu di sekolah bukan hanya belajar. Setiap anak itu punya kebutuhannya. Dia butuh diperhatikan, kepedulian seorang guru, dan merasa diterima oleh guru. Jangan sampai anak di sekolah kok dia merasa tidak dipedulikan, diacuhkan, diabaikan. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Di sini anak punya haknya untuk memiliki penguasaan. Dia, misalnya dia anak yang pintar, nah punya bakat menari, atau dia cerdas dalam mata pelajaran. Jadi dia bisa mengikuti lomba-lomba atau kompetensi. Kemudian kebebasan. Di sini anak diberikan kebebasan untuk memilih apa yang ingin dikerjakan atau dicapainya. Kesenangan. Yang terakhir kebutuhan kesenangan. Jadi anak itu punya rasa kebutuhan kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, yang pertama tujuannya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini anak-anak sering kayaknya ya, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik, ekstrinsik yang berasal dari luar. Yang
Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini motivasi yang paling bagus. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik yang berasal dari diri murid. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Apa saja contohnya? Hukuman. Hukuman ini salah satu motivasi dengan identitas gagal. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya. Jadi murid takut karena takut dihukum, jadi dia gak jujur. Murid menjadi rendah diri. Penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan atau timbul sifat iri. Biasanya nih temennya nih ikut perlombaan lomba balap karung nih, lihat temennya menang, kok saya nggak menang sih, kok temen saya dapat hadiah saya enggak, pasti ada timbul sikap iri. Mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking. Tentunya Bapak atau Ibu guru sudah tahu menghukum dengan sistem ranking. Jadi anak diurutkan berdasarkan peringkatnya. Jadi yang peringkat terakhir atau paling belakang merasa minder, merasa kok saya kayaknya belum berhasil dalam belajar, merasa gagal. Iya. Nah, tidak efisien ya Bu. Merampas hal menghargai dirinya. Jadi dia merasa rendah diri. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi. Konsekuensi itu contoh disiplin, kita buat peraturan. Nah, jika murid melanggar, jadi murid harus mendapatkan hukuman dari apa yang dia lakukan. Misalnya, murid menumpahkan botol minum temannya. Kira-kira apa yang dia lakukan sesudah menumpahkan botol minum temannya? Minta maaf, kemudian membersihkannya. Itu konsekuensi dari perbuatannya. Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus respon, jadi guru harus memberi rangsangan atau respon kepada murid. Harus memberitahu dulu, nah kamu sudah menumpahkan botol minum temannya, kira-kira apa yang kamu lakukan? Membersihkannya Bu. Nah, jadi murid itu harus distimulus, dirangsang dulu oleh guru. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi murid hanya sekedar melaksanakan, mengerjakan kesalahan apa yang dia lakukan. Kemudian restitusi. Nah, tadi Ibu, Bapak Guru belum tahu tentang restitusi. Pastinya merasa asing. Saya juga sama Bu. Pas belajar di modul ini, apa sih restitusi? Kok saya belum pernah dengar? Nah, di guru penggerak ini saya belajar tentang restitusi, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi apa yang dilakukan murid, dia buat kesalahan, misalnya membuang sampah sembarangan. Nah, murid itu dipanggil, kita ajak ngobrol, nah kita tanyakan kesalahannya, kita cari solusi masalah itu untuk menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Jadi murid bukan hanya dihukum atau mengerjakan konsekuensi dari kesalahannya. Fokus pada pemecahan masalah
disalahkan, tidak merasa rendah diri. Teori kontrol dirinya, memegang kontrol. Yang memegang kontrol dalam menyelesaikan masalah itu murid itu sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Apa itu? Restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak setiap melanggar keyakinan kelas atau melanggar peraturan, mereka harus menyadari apa kesalahan mereka. Memperbaiki hubungan. Jadi antar teman jangan sampai timbul pertengkaran. Tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi ini benar-benar ingin membentuk karakter anak. Bukan hanya anak itu dihukum atau dibuat anak itu merasa bersalah. Benar-benar dibentuk. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi restitusi itu penyelesaian masalah. Nah, di sini ada contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Kalau dari segi penghukum, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Jadi penghukum itu benar-benar murid itu harus dihukum dengan hukuman fisik. Benar-benar dihukum dengan hukuman fisik. Nada bicaranya pun keras. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, yang terakhir restitusi ini. Guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Lima, posisi kontrol restitusi. Nah, biasanya Bapak atau Ibu guru lebih sering menggunakan posisi kontrol yang mana? Yang mana, Bu? Penghukum. Apalagi Bu selain penghukum? Pemantau. Nih, sering dilihatin anaknya yang tidak pakai seragam rapi, keluar bajunya, atau yang sering datang terlambat, yang sering membuang sampah sembarangan. Nah, jadi Bapak Ibu guru lebih sering menggunakan kontrol, penghukum, dan pemantau.
Banyak siswa yang tidak memakai topi, dasi, atau sepatunya berwarna hitam. Sering ya setiap hari Senin. Anak-anaknya kurang disiplin. Nah, di sini contohnya penerapannya. Penghukum. Nah, ini yang biasanya sering Bapak Ibu lakukan. Penghukum, anak langsung dihukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, hukumannya dalam bentuk fisik. Jadi anak-anak benar-benar pasti merasa takut. Pembuat rasa bersalah. Nah, di sini guru bertanya dengan terus memancing murid, membuat murid merasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Benar-benar guru mengucapkan dengan kata-kata yang memancing murid untuk merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Ayolah yang tertib. Buat bu guru bangga kali ini, tidak apa kamu salah. Dan di sini posisi guru sebagai teman, merangkul muridnya. Yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi pemantau itu dia sebelumnya lewat restitusi tadi. Lewat tadi. Terus kelewatan. Terus lanjut. Nah, ya. Pemantau. Guru sering memperhatikan murid-muridnya, melihat keseharian murid. Langsung ketika murid melakukan kesalahan, guru menegur. Yang terakhir, manajer. Di sini posisi tertinggi, posisi kontrol guru yang paling tinggi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi guru sebagai manajer menanyakan kesalahan murid, terus mengajak murid untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Yang tadi kan? Kemudian keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan kelas? Nah, saya ingin bertanya nih sama Bapak atau Ibu guru. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Untuk keselamatan, untuk perlindungan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Untuk menjaga penyakit, menjaga kesehatan. Jadi keyakinan itu apa yang kita yakini, apa yang kita percaya dari dalam diri kita, bahwa sesuatu akan ada sebab dan akibatnya. Nah, selanjutnya ini kan, sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas. Kelas 1 ya, karena saya mengajar di kelas 1. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Yang ketiga, menempelkan keyakinan di ruang kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas di kelas 1A di kelas saya ya. Pertama, disiplin waktu. Sepertinya ada yang terlewat. Jadi, udah gak apa-apa, lanjutin aja. Disiplin waktu,
belajar dengan antusias, semangat, dan percaya diri. Yang ketiga, saling menghargai, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang keempat, saling membantu dan bekerja sama. Yang kelima, saling menghargai guru dan teman. Yang kelima, selalu menerapkan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan santun. Yang itu harus diterapkan. Jadi keyakinan kelas itu kita buat dengan kata-kata universal atau bahasa yang singkat, tidak terlalu banyak. Jadi anak-anak mudah ingat, mudah paham dengan keyakinan kelasnya. Nggak usah terlalu banyak buat keyakinan kelas itu. Sedikit tapi anak-anak ingat. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal umum yang mudah dipahami. Datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, kejujuran, saling menghargai. Itu contoh keyakinan kelas. Dibuat dalam bentuk positif. Kata-katanya harus positif, jangan bernada negatif. Sedikit saja agar mudah diingat. Nah, sedikit tapi anak-anak mudah diingat. Seperti tadi 5S. Senyum, salam, sopan, santun. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Sesuaikan dengan kelas kita masing-masing dan kondisi sekolah. Yang terakhir, semua warga sekolah atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, di sini saya minta untuk tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru, masing-masing guru membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas. Terserah mau kata-katanya seperti apa. Guru dan murid harus saling berdiskusi. Ambil kata-kata yang mudah diingat sama anak, mudah dipahami, dikerjakan, dilaksanakan. Di tahun ajaran baru membuat keyakinan kelas, boleh menggunakan aplikasi Canva, di print, tempel, atau dibuat manual. Pakai kertas karton. Seperti saya, tahun kemarin saya buat manual pakai karton, keyakinan kelas 1A. Karena kelas 1 kan, kalau kelas tinggi sudah bisa diajak menggunakan Canva. Yang terakhir, segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Cara penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya setiap anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap kesalahan pasti bisa diperbaiki. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Kita semua akan melakukan hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi anak membuat kesalahan itu pasti punya alasannya sendiri. Kenapa dia berbuat salah? Atau kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Kesenangan, rasa kasih sayangnya, penguasaan yang belum terpenuhi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini dia tadi keyakinan kelas yang harus disepakati oleh anak. Kita semua punya motivasi internal. Jadi setiap guru nanti di tahun ajaran baru harus punya keyakinan kelas. Minimal 5 kata-kata untuk membuat 5 kalimat untuk membuat keyakinan kelas. Sedikit saja, Bu, tidak usah banyak-banyak. Nah, ini dia contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas 4. Boleh Pak di setel aja videonya. Nah, ya. Di sini Ferdinand, ada contoh kasus di sini. Ferdinand melakukan kesalahan
tidak langsung menghukum anak, tapi mengajak anak untuk berdiskusi. Gak ada suaranya. Nah, di sini dia menjelaskan kesalahannya apa. Guru dan murid sama-sama mencari solusinya, menanyakan keyakinan kelas. Next. Yang kedua, kasusnya dia sering berantem atau mengejek temennya nih. Pasti di kelas ini sering ketemu kejadian seperti ini ya, Bapak Ibu. Sekian pemaparan yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah kata atau penyampaian saya yang kurang jelas. Saya juga berterima kasih karena Bapak Ibu sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Bapak Ibu guru, kita tadi sudah mendengarkan pemaparan dari materi dari Bu Ulfa. Setelahnya kegiatan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dibuka dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh bertanya apa saja Bapak Ibu Boleh bertanya apa saja yang yang berkaitan dengan budaya positif ini. budaya positif yang akan dilakukan di kelas kita masing-masing. Ada yang ingin bertanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisy mau bertanya, sebenarnya perbedaan dari peraturan kelas dan keyakinan kelas itu apa? Karena kan pada dasarnya nanti kita juga inginnya peraturan kelas itu akan menimbulkan budaya positif. Sebenarnya bedanya apa sih? Kenapa sekarang disebutnya keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Sedangkan isinya itu ya kurang lebih sama. Begitu. Ya, terima kasih. Dikumpulkan dulu pertanyaannya ya Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Bu Maya? Bu Billy? Bu Tika? Terima kasih. Terima kasih. Cek. Terima kasih. Karena saya aslinya ingin bertanya. Pertanyaan saya itu, Bu, bagaimana dengan murid yang sudah mendapatkan restitusi dari temannya yang berbuat salah, tapi dia secara diam-diam tidak memaafkan dengan tulus dan masih menyimpan traumatik? Mungkin cukup. Terima kasih.
saya bacakan pertanyaan pertama dari Bu Wanda. Perbedaan dari peraturan kelas dan keyakinan kelas itu apa, Bu Ufa, dan kenapa maknanya berganti, bukan peraturan kelas lagi tetapi keyakinan kelas? Karena tadi kata Bu Wanda intinya sama saja, tapi kenapa namanya berganti? Nah, baiklah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Wanda. Apa perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas? Padahal isinya sama saja. Memang benar, peraturan dan keyakinan kelas itu tidak jauh berbeda. Hanya dari segi sifatnya. Kalau peraturan lebih dominan memaksa, harus. Jadi dalam diri anak itu tidak timbul motivasi. Anak benar-benar melaksanakan peraturan itu dengan terpaksa. Tidak ada kesungguhan dalam dirinya. Sementara keyakinan kelas, nah di situ anak-anak sudah berdiskusi bersama guru untuk membuat keyakinan kelas. Jadi anak harus sudah punya motivasi dalam dirinya. Anak mempunyai keyakinan. Jadi kalau misalnya saya melanggar peraturan kelas, saya harus mendapatkan hukuman, konsekuensi dari kesalahan saya. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kira-kira sudah cukup atau belum, Bu Wanda? Jadi kalau keyakinan kelas itu, kalau yang saya tangkap dari itu lebih ditekankan kepada bahwa itu tuh hasil diskusi kita sama murid, bukan hanya aturan yang dibuat oleh guru saja. Nah, iya, jadi murid melaksanakannya dengan senang hati, dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak terpaksa, karena keyakinan itu dibuat atas dasar kesepakatan bersama. Bukan hanya guru yang menentukan peraturan itu, tapi murid juga ikut membuat keyakinan itu. Jadi dia merasa punya tanggung jawab dengan keyakinan kelas itu. Ya. Lanjut pertanyaan kedua. Tadi Bu Asia bertanya, bagaimana jika murid yang sudah mendapatkan restitusi dari temannya dan sudah dimediasi oleh temannya, tapi dia masih mendapatkan berdampak traumatik pada dirinya sendiri? Jadi dia yang buat kesalahan, dia belum memaafkan ya Bu. Ya. Jadi dia yang Secara diam-diam dia belum ikhlas. misalnya dia diapain sama temennya gitu, diganggu temennya, temennya sudah minta maaf tapi yang diganggu itu tidak memaafkan, belum ikhlas. Sudah memaafkan tapi tidak ikhlas. Nah sebenarnya kalau urusan ikhlas atau tidak ikhlas itu kembali ke diri masing-masing. Ya Bu ya, kita sebagai guru, sebagai pendidik, tentunya kita pengen punya anak yang berkarakter baik, berakhlak baik. Nah, kita harus mulai mungkin dari hati ke hati ya Bu. Kalau untuk anak SD benar-benar butuh dampingan, perhatian. Jadi kita harus benar-benar ngasih stimulus, rangsangan ke anak itu. Nah, kalau misalnya kamu berbuat salah, kamu harus meminta maaf. Dan sebaliknya juga, yang tidak berbuat salah pun harus meminta maaf. Intinya saling memaafkan. Walaupun di hatinya ada rasa dongkol, nih, ada rasa dongkol nih. Belum ikhlas, saya udah dipukul atau saya udah diolok-olok, diejek nama bapak saya rasanya gak ikhlas. Tapi sebagai guru kita harus tetap memberi nasihat supaya anak itu hatinya terbuka. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Memaafkan itu tidak salah. Justru dengan memaafkan kita akan merasa lega, kita akan merasa
beban. Merelakan lah istilahnya, benar-benar harus dilepasin. Kalau dia tidak ikhlas atau merasa dendam, dia sendiri yang akan rugi. Kita nasihatin dari hati ke hati ya Bu ya. Saya rasa Bapak atau Ibu guru sudah sering menghadapi masalah di sekolah. Bukan hanya satu masalahnya, banyak. Terutama saya di kelas 1 juga banyak masalah yang saya hadapi. Tapi saya sebagai guru kelas harus tetap dan terus mendampingi anak untuk menyelesaikan masalahnya. Bagaimanapun masalah di kelas itu harus ada penyelesaiannya bersama. Baik, terima kasih. Bagaimana Bu Asnia? Sudah cukup. Ada lagi yang ingin bertanya? Bu Endang, ada yang bertanya ini? Tujuan dari restitusi itu sendiri. Tujuan dari restitusi. Nah, kenapa saya juga termasuk suka dengan restitusi ini? Karena penyelesaian masalahnya benar-benar antara guru dan murid. Jadi murid bukan cuma dihukum karena kesalahannya, karena melakukan kesalahan, tapi ada solusi, ada karakter yang harus dibentuk dari restitusi itu. Dengan adanya restitusi, semoga budaya positif di sekolah bisa terlaksana dengan baik. Tujuan dari restitusi yaitu membentuk karakter baik anak. Karena sekarang anak-anak di zaman sekarang ini kalau hanya melaksanakan peraturan rasanya sering banget dilanggar. Harus datang tepat waktu, besoknya masih saja telat. Jadi di sini guru harus benar-benar melaksanakan restitusi dengan baik. Baik, terima kasih Bu Enda. Kira-kira cukup atau belum? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Berikut tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Bu Ulfa. Sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah mau mengikuti kegiatan